menilai pernyataan Sekjen PKB Muhaimin Iskandar yang meminta Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri untuk mundur jika tidak cocok lagi dengan Presiden sebagai hal biasa. Menurut Matori, perbedaan pendapat terjadi dimanapun dan itu menunjukkan demokrasi di negeri ini sudah berjalan. Saudara, berikut pernyataan Matori Abdul Jalil yang disampaikan kepada para wartawan, termasuk kepada Diah Kusuma dan Gatot Budi Santoso dari SCTV yang menemuinya usai menerima pimpinan fraksi-fraksi di ruang kerjanya di gedung DPR MPR Kamis malam. Ah, itu tanya sama fraksinya, gitu loh. Tidak tanyanya sama saya. Pak, soal pernyataan Pak Muhaimin itu gimana, Pak? Apa? Pernyataan Pak Muhaimin. Loh, itu pernyataan itu kan biasa. Yang namanya di berbagai tempat kan ada juga berbagai pernyataan yang mungkin lalu kemudian berbeda antara satu dengan yang lain. Kami kira justru perbedaan ini menunjukkan betapa demokratisasi di Republik ini berjalan. Mono Agung Pramono Anung tidak proporsional, apalagi membandingkan Ketua Umum PDI Perjuangan itu dengan gerakan politik Presiden Filipina Macapagal Arroyo. Wakil Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung menilai Solahuddin Wahid mengharapkan agar para pendukung Presiden Abdurrahman Wahid bersikap realistis menghadapi kemungkinan digelarnya sidang istimewa MPR. Menurut Solahuddin, dukungan yang rasional dengan mengesampingkan sikap kekerasan justru akan mengundang simpati. Solahuddin yang juga adik kandung Presiden akan menolak rancangan undang-undang khusus tentang Irian Jaya yang diajukan pemerintah kepada DPR karena rancangan undang-undang itu dinilai tidak aspiratif. Lebih dari 20 anggota DPRD Irian Jaya Kamis kemarin menemui Ketua DPR Akbar Tanjung. Mereka diterima Ketua DPR dan Wakil Ketua Komisi 2. Di Jakarta telah terjadi 100 peristiwa kecelakaan di Jalan Tol Jagorawi. Dari peristiwa itu 10 orang tewas, 81 luka berat dan 114 luka ringan. Dari data di PT Jasa Marga Pengelola Jalan Tol Jagorawi, tercatat faktor pengemudi merupakan angka tertinggi dari adanya peristiwa kecelakaan. Tidak akan menurunkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Alasan Bank Indonesia atas kebijakan ini dapat Anda simak setelah pesan-pesan berikut ini. Pas 15% sahamnya ke mitra strategis. Sejauh ini sudah ada 3 mitra strategis yang menyatakan minatnya. Sukovindo, salah satu dari 16 badan usaha milik negara atau BUMN yang akan dijual sahamnya pada tahun 2001. Privatisasi 16 BUMN itu diharapkan memberikan pemasukan sebesar 27 triliun rupiah kepada Jawa Tengah. Lebih dari separuh produksi semen nasional atau sekitar 25,7 juta ton yang dihasilkan 9 industri semen di tanah air tidak terserap oleh pasar dalam negeri. Rendahnya daya serap pasar dalam negeri disebabkan belum membaiknya kondisi ekonomi Indonesia. Di pasar mengenai kemungkinan naiknya Megawati Soekarno Putri menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid setelah ada kepastian bahwa paripurna memorandum kedua tanggal 30 Mei mendatang tetap berlangsung. Efek Jakarta berlanjut kemarin, namun kenaikannya tipis menyusul masih dominannya tekanan jual. Tidak seperti transaksi hari Rabu yang sempat bergairah akibat insentif positif dari penurunan suku bunga The Fed, perdagangan kemarin relatif sepi. Hal ini terlihat dari nilainya sebesar 359 miliar rupiah turun dibanding sehari sebelumnya yang mencapai 400 miliar rupiah. Investor mengambil. Dari Provinsi Jawa Timur dilaporkan seorang mahasiswa perguruan tinggi di Malang berhasil membobol rekening warga Amerika Serikat sebanyak 5 kali melalui internet. Akibatnya tersangka diancam hukuman penjara 6 tahun. Tertangkapnya Dodi, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Malang, menyusul adanya laporan dari Konsulat Amerika Serikat kepada Polda Jawa Timur. Disebut meninggal sapu bersih, penyitaan dan pembakaran buku-buku yang tidak dikehendaki oleh kelompok tertentu diharapkan tidak berlanjut. Pihak yang berseberangan seharusnya membangun dialog serta memberikan bantahan dalam bentuk penulisan buku. Aksi penyapuan atau pembakaran buku-buku yang tidak disenangi oleh kelompok tertentu memang secara langsung telah dilarang oleh pemerintah. Namun bukan berarti hal tersebut tidak akan terjadi kembali. Karena itu Ikatan Penerbit Buku Indonesia atau IKAPI menghendaki pihak yang berbeda pandangan agar mau menjalin dialog. Mantan Mendikbud Fuad Hasan juga menentang keras aksi penyapuan buku dan berharap tindakan tersebut hanya bersikap sementara. Karena sebenarnya perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Dan sesudah ada Suprana mengungkapkan
bahwa reformasi saat ini sudah salah kaprah. Kekeliruan itu mulai dari kekeliruan istilah, sasaran, penjabaran, tata laksana, harapan, dan ekonomi. Ia juga mengingatkan bahwa nepotisme dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme yang saat ini banyak digembor-gemborkan sebagai harus diberantas di era reformasi sebagai hal yang belum tentu tidak baik. Nepotisme ansih belum tentu buruk. Jadi kalau orang menganggap nepotisme pasti buruk, belum tentu. Yang penting adalah tujuannya apa. Bukti bahwa nepotisme tidak buruk sampai sekarang, walaupun demokrasi macam-macam, negara-negara monarki masih banyak di dunia ini. Inggris itu monarki, Benelux tiga-tiganya monarki. Sementara kekeliruan itu berkaitan erat juga dengan kekeliruan Gus Dur yang disebut Jaya Suprana sebagai kekeliruan lingkungan. Bila kekeliruan itu diteruskan, bisa mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Untuk memperbaiki kekeliruan itu, disarankan agar masing-masing manusia Indonesia kembali pada hati nurani dan berperang untuk menaklukkan hawa nafsu agar bisa berpikir jernih. Mira Permatasari dan Anto Susanto melaporkan. Dua kesebelasan papan atas Eropa, Bayern Munchen dari Jerman dan Valencia dari Spanyol, kini tengah melakukan persiapan serius menjelang final Piala Champions. Saudara, informasi menarik ini akan kami rangkai dengan sejumlah informasi olahraga dari tanah air, diantaranya sepak bola, basket, dan anggar. Baru itu diharapkan akan mengakhiri manipulasi usia pemain yang terjadi selama kompetisi. Juga peserta yang kelelahan dan tidak kuat sampai finish, khususnya kaum wanita. Kompetisinya bisa dibikin lebih luas lagi dan lebih rutin lagi, karena banyak juga sih sebenarnya generasi muda Indonesia yang berhak mendapat kesempatan seperti ini. Jika melihat ulangan yang dimulai dari rakit menyusuri danau, melintasi tali di pohon menggunakan sepeda, menyusuri sawah dan berakhir menggunakan ATV motor. Timbulnya sejumlah persoalan dalam olahraga basket profesional di tanah air. Akhir-akhir ini diantaranya menyangkut kontrak dengan sponsor, klub yang menggugat disiplin pemain, hingga masalah transfer pemain. Hal ini seringkali berakibat merugikan pemain basket sendiri. Karenanya para pemain menyambut positif pembentukan organisasi yang melindungi para pemain basket yang saat ini masih aktif di Liga Kobatama. Ide awal pembentukan organisasi perlindungan pemain basket ini Laut Cina Selatan. Ia berhasil memecahkan rekor perenang termuda dan tercepat setelah berenang sejauh 30 km dalam waktu 10 jam. Lilida mengawali petualangannya pukul 6 pagi Kamis kemarin dari pantai Shuwen, Provinsi Guangdong. Ditemani 3 orang pelatih renangnya, 1000 hasil karya seni gaya modern art ini menghiasi tembok besar Cina mulai hari Kamis kemarin. Wujudnya patung-patung seperti layaknya prajurit. Sepintas lalu, deretan patung ini mengingatkan kita akan peninggalan sejarah Cina, yaitu 1000 patung prajurit terakota di Xi'an. Menurut pencipta karya seni ini, seniman asal Köln, Jerman, Hans Schultz, patung-patungnya memang diinspirasi dari patung terakota tersebut. Hanya satu perbedaan yang nyata, yaitu patung-patung Schultz terbuat dari barang bekas. Berbagai rongsokan, mulai dari kaleng-kaleng bekas yang berkarat hingga plastik bekas yang sudah membusuk, dipres sehingga membentuk wujud seperti manusia berdiri tegak. Barang-barang rongsokan ini dikumpulkan Schultz dan istrinya Elke Koska dari kawasan sekitar kota Köln, Jerman. Menurut Schultz, karya seni belingnya ini merupakan peringatan kepada dunia bahwa kita hidup di tempat yang makin lama makin mirip planet sampah. Pameran seni dengan ide serupa pernah dituangkan Schultz di Paris, Prancis, dan di lapangan Minutka, Moskow, Rusia. Dan kini, hingga 2 pekan ke depan, karya Schultz dipamerkan di satu tempat wisata terbesar di Asia. Schultz diizinkan menggelar pameran ini di Cina dalam rangka kerjasama dengan Beijing yang sedang mempromosikan diri sebagai kandidat tuan rumah Olimpiade 2008. Masih akan kembali dengan intisari laporan pilihan kami untuk hari ini, Jumat 18 Mei 2001. Saudara, berikut ini intisari laporan utama Liputan 6 Pagi untuk edisi hari ini, Jumat 18 Mei 2001.
Saudara, akhirnya tuntas juga sudah tugas kami menemani Anda di program informasi Liputan 6 Pagi SCTV untuk hari ini, Jumat 18 Mei 2001. Simak informasi aktual tajam terpercaya kami lainnya di Liputan 6 siang tepat pada pukul 12 siang nanti. Saya Jeremy Teti. Dan saya Ariana Herawati bersama tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas sejak malam hingga pagi ini mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh perhatian Anda. Jangan lupa sumbangan Anda. Siapkan malam panjang Anda dan salam SCTV. Amerika Serikat, 14%-nya berasal dari Batam. Sebanyak 8.000 perusahaan kecil dan menengah dengan ribuan pekerjanya tersebar di kepulauan ini yang berorientasi pada kebutuhan ekspor. Jumlah investasi di Batam tahun ini diharapkan sebesar 1,3 miliar dolar Amerika Serikat, sedikit lebih tinggi dari tahun 2000 yang menyerap 1 miliar dolar Amerika. Hingga bulan April lalu sebanyak 23 PMA sudah menanamkan modalnya, sementara target yang dicanangkan sebanyak 90 PMA. Nah, ini saya kira harus kita pelihara terus ke depan. Dampak terhadap pembangunan. Nah, sangat besar karena ekspor kita non-migas dari sini itu jumlahnya 14%. Dari total ekspor nasional sebanyak 47,8 miliar dolar itu. Jadi di sini hampir kira-kira 14 miliar berapa begitu ya. Menyebabkan responsi masyarakat terhadap pers mulai berkurang. Penyajian berita-berita yang menakutkan masyarakat itu tidak hanya dilakukan oleh koran kuning, tetapi juga oleh surat kabar paling putih pun sekalipun. Akibatnya beberapa surat kabar mengalami penurunan jumlah oplahnya dari 7 juta eksemplar per hari selama Orde Baru menjadi sekitar 5 juta pada era reformasi ini. Masalah ini terjadi karena tingkat kebenaran faktual berita-berita yang disajikan pada zaman Orba masih mampu mencapai 60 hingga 80%. Namun sekarang ini turun menjadi 40 hingga 60%.